Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nurdin Sulwati, SPD MPD, dosen Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Akuntansi Pajak yang memiliki bobot 2 SKS dan terdapat di semester 6. Ada 3 hal utama yang akan saya lakukan ketika pembelajaran, yaitu delivery, interaction, and assessment. Pertama adalah delivery atau penyampaian materi. Pada mata kuliah akuntansi pajak, mata kuliah ini adalah mata kuliah yang berisi dasar akuntansi pajak, rekonsiliasi fiskal, dan penyusunan laporan keuangan fiskal yang sesuai dengan peraturan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar akuntansi pajak, pengukuran biaya dan penghasilan. Selain itu, mahasiswa juga dapat menyusun laporan rekonsiliasi fiskal dan laporan keuangan fiskal. Dalam satu semester, pokok bahasan yang akan dipelajari oleh mahasiswa yaitu pada pertemuan pertama, konsep dasar akuntansi pajak, pertemuan kedua, konvergensi standar akuntansi dan undang-undang perpajakan, pertemuan ketiga, ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pertemuan keempat, prinsip-prinsip akuntansi pajak, pertemuan kelima dan keenam yaitu teknik penyusunan laporan keuangan fiskal dan laporan keuangan komersial, pertemuan ketujuh yaitu pengukuran biaya, selanjutnya pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 yaitu melanjutkan konsep pengukuran biaya dalam perpajakan, pertemuan ke-10 dan 11 penyusunan laporan keuangan fiskal. Selanjutnya pertemuan yang terakhir adalah ujian akhir semester. Literatur yang digunakan dalam mata kuliah akuntansi pajak adalah buku akuntansi pajak dari Waluyo dan juga Siti Resmi. Di samping itu juga literatur utamanya adalah Undang-Undang Perpajakan terbaru. Selanjutnya pada pertemuan yang pertama, saya akan menyampaikan kontrak perkuliahan, di mana di dalam kontrak perkuliahan ini mahasiswa mengetahui tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya masing-masing dalam pembelajaran satu semester. Di sini juga mahasiswa memahami beberapa penggunaan literatur, penugasan, dan sistem penilaian yang akan dilaksanakan selama satu semester. Oke, untuk selanjutnya, sistem pembelajaran yang akan saya terapkan yaitu sistem pembelajaran blended learning, di mana dalam sistem pembelajaran ini saya mengkombinasikan pembelajaran tatap muka di dalam kelas dan juga pembelajaran penggunaan Elena. Elena ini sendiri merupakan learning management system yang dikembangkan oleh Universitas Negeri Semarang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di universitas. Oleh karena itu, di sini ada asinkronus penggunaan Elena dalam setiap pembelajaran. Materi, tugas, kemudian link-link pembelajaran yang terkait dengan mata kuliah akuntansi pajak semua saya upload di Elena. Di dalam Elena juga saya menyajikan beberapa forum diskusi yang digunakan untuk mengembangkan higher order thinking skill mahasiswa sehingga mahasiswa bisa dihadapkan dengan pengambilan keputusan di dunia nyata yang terkait dengan kebijakan perpajakan ataupun pelaporan perpajakan. Kemudian metode pembelajaran yang saya gunakan ini bervariasi. Ada ceramah, kemudian diskusi, problem based learning, dan project based learning. Tentunya penggunaan metode pembelajaran ini disesuaikan dengan karakteristik setiap pokok bahasan yang ada di akuntansi pajak. Kemudian yang kedua ada interaction. Nah, di sini dalam pembelajaran akuntansi pajak ada 2 jenis interaksi, yaitu interaksi langsung dan tidak langsung. Interaksi langsung terjadi di dalam kelas ketika pembelajaran secara tatap muka, sedangkan interaksi tidak langsungnya terdapat di asinkronus, yaitu ketika mahasiswa menggunakan Elena. Di sana ada forum diskusi, chatroom, kemudian berbagai macam tugas yang bisa diakses oleh mahasiswa di Elena.
yang terakhir adalah sistem penilaian. Ya, sistem penilaian yang diterapkan ada beberapa macam. Yang pertama adalah aktivitas partisipatif yang dia berada di dalam kelas. Seperti contohnya, ada banyak poin yang bisa diperoleh oleh mahasiswa ketika mahasiswa bisa berpendapat, bisa menjawab pertanyaan, atau bisa juga memberikan sebuah tanggapan atas pertanyaan dari teman maupun dari dosen. Nah, inilah nanti yang bisa menambah nilai akhir mahasiswa. Yang kedua ada hasil proyek. Karena kita ini adalah di akuntansi pajak, maka hasil proyeknya itu terkait dengan Project Fiscal Financial Report, yaitu penyusunan laporan perpajakan. Mahasiswa diberi kesempatan untuk belajar di luar kelas, mengidentifikasi beberapa hal yang kaitannya dengan pelaporan perpajakan yang ada di UMKM di sekitar kampus. Nah, inilah nanti yang hasil akhirnya bobotnya adalah 25%. Yang ketiga ada tugas individu. Nah, ini bobotnya adalah 5%, di mana tugas individu saya berikan di setiap pertemuan. Untuk tugas individu nanti akan diupload di Elena, ya. Di Elena sudah terinci dan sistematis ya, apa saja tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama 1 semester. Yang selanjutnya ada kuis ya. Kuis ini memiliki bobot 5%. Nah, di sini saya menggunakan Quizzes ya. Quizzes ini merupakan aplikasi kuis yang menarik, interaktif, dan juga tidak membosankan ya, sehingga ketika pembelajaran diselipi dengan Quizzes ini mahasiswa semakin bersemangat untuk belajar. Yang kelima ada ujian tengah semester. Ujian tengah semester bobotnya adalah 15%. Dalam ujian tengah semester ini materi 1 sampai dengan materi 8 inilah yang akan diujikan ya. Sehingga bentuknya biasanya saya adalah pertanyaan uraian panjang maupun uraian singkat. Dan yang terakhir ada ujian akhir semester. Nah, ujian akhir semester ini menggabungkan semua materi dalam 1 semester, kemudian akan saya buat sejumlah pertanyaan sesuai dengan indikator-indikator dari pokok bahasan yang ada di setiap pertemuan. Nah, bobotnya ini adalah 25%. Jika semua mahasiswa sudah memiliki beberapa item penilaian tersebut, nanti mahasiswa akan lulus. Nah, jika mahasiswa ada satu tugas yang belum terpenuhi, maka saya akan meminta mahasiswa untuk memenuhi tugas yang belum selesai tersebut, sehingga hasil akhirnya nanti akan memberikan manfaat bagi mahasiswa maupun bagi dosen itu sendiri. Oke, setelah ini saya akan menayangkan video pembelajaran pada kelas akuntansi pajak pertemuan ketiga dengan topik ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ya, oke. Sebelum kita melaksanakan perkuliahan, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Baik, selesai. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perpajakan ya, khususnya adalah kaitannya dengan PPh pasal 21 orang pribadi dan badan ya. Di sini ada yang sudah berpenghasilan? Sudah, belum. Bekerja? Belum. Mungkin part time? Belum. Ada. Tapi ada tidak yang mendapatkan hadiah dari misal lomba-lomba? Iya, ada. Siapa yang pernah dapat? Oke, Eka dari mana? Apanya, Bu? Hadiahnya tadi? Hadiahnya pernah dapat dari Universitas Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Oke, Palangkaraya. Eventnya apa? Itu ada sebuah perlombaan gitu, event nasional. Event nasional. Iya. Oke, nilainya sejumlah?
Sejumlah 1.500.000. Oke, 1.500.000. Nah, ini ya, walaupun Mbak Eka itu belum berpenghasilan, belum menjadi wajib pajak atau belum memiliki NPWP, akan tetapi karena sudah mendapatkan hadiah dari perlombaan yang tadi dari Palangkaraya, maka dia harus dikenakan pajak. Oke, jadi nanti kalau kita mengacu pada Undang-Undang Perpajakan, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dan sekarang itu sudah dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2024, yang di sana secara eksplisit mengatur terkait dengan ketentuan besarnya tarif pajak untuk wajib pajak pribadi atau perorangan dan juga badan, gitu ya. Oke. Nah, kalau semisal saudara besok sudah memiliki penghasilan, artinya sudah bekerja, nanti harus membuat NPWP. Ya, ada yang tahu NPWP kepanjangannya apa? Nomor pokok wajib pajak. Oke, betul ya. Jadi ada nomor pokok wajib pajak. Apakah Bu Nurdian sudah punya? Sudah, karena Bu Nurdian sudah berpenghasilan. Jadi sejak tahun 2009, sejak saya bekerja, saya sudah memiliki NPWP. Nah, ada beberapa ketentuannya, gitu ya. Untuk membuatnya pun sangat mudah, ya, sangat mudah. Saudara bisa langsung ngetik ya di www.pajak.go.id, terus nanti register saja, ya, register untuk membuat NPWP. Caranya itu mudah banget, ya, mudah banget. Ya, nanti akan saya perlihatkan mengenai bagaimana cara membuatnya. Ya, tinggal nanti klik ya www.pajak.go.id, ya, misal ini, ya, pajak.go.id. Nah, nanti di sana akan ada e-register untuk pembuatan NPWP. Seperti ini tampilannya, ya, ini tampilannya. Nah, tinggal saudara klik daftar NPWP, ya, saya. Ya, apa yang harus dipenuhi? Ya, yang pertama saudara harus punya email, kemudian nanti membuat passwordnya, gitu ya. Yang harus digunakan adalah KTP. Jadi kalau di ketentuannya itu kan NPWP ada ketika dia sudah punya KTP. Saudara sudah punya KTP? Sudah, tapi belum berpenghasilan ya. Ya, jadi minimal memang dia usianya kalau KTP kalau nggak salah 17 tahun ya. 17 tahun itu sudah bisa daftar NPWP kalau dia sudah berpenghasilan. Ya, kalau semisal belum ya nanti nunggu gitu ya sampai saudara berpenghasilan. Seperti itu. Nah, dasarnya adalah KTP karena NIK itu digunakan untuk nasional ya. Untuk membuat NPWP digunakan nomor NIK. Ya, NIK seumur hidup, NIK kita itu sama. Ya, bisa dilihat di mana NIK-nya? KTP. KTP dasarnya dari mana? Betul sekali ya, kakak ya. Jadi di kakak ya, di kakak itu nanti saudara bisa lihat nomor NIK saudara itu berapa. Nah, nanti tinggal diisikan di sini seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, nanti saudara coba bisa meregister sendiri ya. Di Indonesia itu ada 3 sistem pemungutan pajak. Yang pertama adalah self assessment system, ya. Kemudian ada yang kedua itu ada official assessment system dan yang ketiga ada withholding system. Ya. Sekarang eranya adalah serba digital. Itu ya, serba digital. Jadi kita ketika tadi ya membuat NPWP pun sudah menggunakan website ya, DJP. Penghasilan yang saya peroleh itu terrecord oleh UNES. Ya, kalau itu melalui instansi ya, atau institusi. Tapi kalau fee yang tidak melalui institusi berarti tidak masuk ke dalam record catatan dari UNES ya, bendaharawan UNES. Nah, itu nanti selama 1 tahun akan dijumlahkan oleh
bendahara UNES ya. Nah, ini saya dipermudah dengan official assessment system. Ya, sehingga dengan adanya komputerisasi dalam perpajakan itu sebenarnya mempermudah kita melakukan collecting data dan identifikasi penghasilan-penghasilan apa saja yang sudah saya peroleh selama 1 tahun periode akuntansi pajak. Seperti itu, gitu ya. Nah, yang ketiga itu withholding ya. Kalau saudara tahu, kalau di desa ya bayar PBB itu kan biasanya di mana? Bayar PBB di mana? Ke Pak Kepala Dusun. Iya, kepala dusun atau ke kantor desa itu ya, dilakukan secara kolektif. Yaitu. Nah, ini nanti bisa sistemnya seperti itu. Atau bisa tidak saya bayar sendiri langsung? Ya bisa. Ya, saya tanya, bayar pajak itu kemana? Bayarnya bisa ke bank langsung ke bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Ya. Ke kantor-kantor pos gitu. Iya, betul. Bank-bank yang sudah ditunjuk oleh pemerintah, Bank BNI bisa, gitu ya. Kemudian Bank Mandiri bisa. Tadi ada yang sampaikan, kalau sudah punya e-billingnya bisa, iya bisa. Nanti kalau kita sudah punya e-billing, gitu ya, kita masukkan saja kodenya ke m-banking. Ya. Punya m-banking enggak? Nah, di situ ada menu penerimaan negara. Tinggal klik ya, menu penerimaan negara, klik kode e-billingnya berapa, masukkan. Secara otomatis nanti nilainya akan terlihat berapa yang harus kita bayarkan. Gitu ya. Atau ke kantor pos, bener banget tadi ya, ke kantor pos tinggal datang itu. Kantor pos mau bayar apa, pajak apa ya bisa, gitu ya. Ingat ya, bukan ke kantor pajak ya, nggak mungkin dilayani. Nanti kamu itik datang, saya mau bayar pajak. Nah, bukan di sini mbak, itu loh sana ke bank, mesti diarahkan gitu. Sana ke kantor pos, ya. Atau bisa pakai handphonemu untuk bayar, ya, m-bankingnya itu, tuh ya. Oke, diingat-ingat ya. Jangan sampai keliru. Siap, Bu. Ya. Nah, ini yang siapa saja yang bayar pajak, yang jelas wajib pajak orang pribadi ya, orang pribadi yang dia sudah punya penghasilan ataupun badan ya, badan ya. Itu bisa nanti bentuknya adalah CV, PT, kemudian firma, UD ya. Akan tapi kalau UD itu lebih ke orang pribadi ya. Jadi kalau di bisnis itu kan ada jenis-jenis usaha ya. Jenis usaha itu bentuknya PT, CV, firma, UD. Gitu ya. Yang basisnya apa? Kalau PT biasanya itu ada modal saham ya, ada obligasi ya. Nah, itu semuanya. Nah, nanti besarannya berapa pajak yang dibayarkan dan termasuk PPH ya, pajak penghasilan pasal berapa saja itu ada ketentuannya. Jadi ada PPH pasal 21 ya, 22, 23, 24, 25. Ya, paling enggak itu yang harus saudara pahami. Ya, 21 yang dekat sekali dengan kita, kaitannya dengan yang pertama tadi gaji ya, penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi ataupun badan, seperti itu. Nah, ini ya, kalau saudara lihat tadi, kenapa tidak membayar pajaknya ke kantor pajak ya, ada ini nih, ada ketentuannya. Jadi kalau di kantor pajak ya, dia hanya sampai di sana paling bawah itu account representatif ya. Tugasnya adalah menerima aduan ataupun bantuan yang terkait dengan perpajakan ya. Ada kaitannya dengan pemutihan pajak, mau tanya ya ke sini ya. Kemudian ada tanya, semisal kok saya pajaknya kurang bayar, kenapa? Boleh saudara datang langsung ke sana. Atau sekarang itu sudah ada hotline-nya. Ketika kita mengisi e-filing, kemudian kita nanti kurang bayar atau lebih bayar, secara otomatis sistem nanti akan mengirimkan SMS ke WA kita, nomor WA kita. Selanjutnya kita sesi tanya jawab ya, terkait dengan perpajakan yang ada di wajib pajak badan ya. Oke, kelompok 1 Mbak Eka ya? Iya. Mbak Eka sudah observasi kemana?
Kita sudah observasi ke salah satu perusahaan gitu namanya Reiki Factory Bu. Apa? Reiki Factory. Oh, Reiki Factory. Oke, alamatnya di mana? Jadi Sampangan itu. Sampangan. Sampangannya mana? Ya, alamat kan harus lengkap ya. Di sampingnya pasar Sampangan Bu. Untuk jalan sendiri kita kurang tahu ya. cuma di daerah situ. Ya, besok ketika menyusun laporan observasi itu harus jelas. Perusahaannya alamatnya di mana? Jangan sampai nanti perusahaannya tidak jelas ya. Artinya kan kita harus ada jalan nomor berapa gitu ya. Alamat itu pasti jelas gitu ya, ada identitasnya. Kemudian hasilnya bagaimana Mbak? Coba disampaikan. Jadi kita kan sudah bertanya tentang laporan keuangannya, terus mereka juga tiap bulannya report pajaknya gimana, persentase pajaknya berapa, tapi belum ada jawaban Ibu, tapi kita sudah follow up gitu. Tapi memang belum ada jawaban. Tapi yang penting kita sudah dapat gitu untuk perusahaannya kita fix. Perusahaannya bergerak dalam bidang apa? Videografi. Iya, videografi, jasa editing, Jasa editing, terus? videografi. Oke. Next kelompok berapa? 2. Oke, kelompok 2 Mbak Suci dan kawan-kawan. Oke, Mbak Suci. Kelompok 2 kami udah observasi ke Hobi Geprek, Lele Buah, dan juga toko Alfa. Tapi dari mereka itu kayak nggak mau ngasih laporan keuangannya Bu, soalnya kayak bersifat privacy gitu. Jadi dari kami sendiri belum dapat yang pas Bu, karena dari semuanya itu ditolak. Oke. Kelompok 3. Ya, Mbak. Untuk kelompok kami sendiri itu sebenarnya kita udah minta izin ke salah satu UMKM yang ada di Ungaran Bu, yaitu Papa Singkong. Oh iya, Papa Singkong ya, Papa Singkong. Kita bagisnya itu baru minta izin dan rencananya besok akan langsung wawancara ke sana. Oke, mau wawancara. Kalau mau wawancara berarti harus ada pedoman wawancaranya. Gitu ya, itu bisa ya salah satu strateginya. Oke, kelompok 4. Oke. Mbak, siapa? Dari kelompok 4 sendiri kan kemarin sempat melakukan observasi di salah satu UKM Center di Semarang ya. Terus selanjutnya kami ada satu lagi target dan kemungkinan besar di ACC yaitu di Tajudin. Tajudin apa itu Mbak? Itu Oke, kemudian kelompok 5. Ya, silakan. Kelompok 5 sendiri udah wawancara ke salah satu klinik dan apotik di Kalisgoro, namanya itu klinik dan apotik Nadi Meka. Udah ngobrol sama ownernya juga dan udah dikasih data profil perusahaan sama laporan keuangan per bulannya berapa, tapi itu hanya pendapatan aja, belum rincinya sih Bu. Sudah ada biayanya, beban ya. Beban gaji. Ya, sudah bagus. Yang terakhir ada lagi? Sudah ya, oke ya. Ada yang tanyakan? Ya, satu. Silakan. Ya, silakan. ini masih terkait NPWP Bu. Jadi kan tadi saya sempat baca-baca salah satu penyebab penghapusan NPWP yaitu bentuk usaha tetap yang telah kehilangan statusnya sebagai bentuk usaha tetap. Nah, bentuk usaha tetap tuh mesti kan sikapnya kan kontinu gitu kan bisnisnya, mesti kayak jangka waktunya kan lama. Itu kenapa kok dia bisa kehilangan statusnya? Ya, jadi kalau kita lihat ya, badan usaha tetap itu BUT ya. BUT ya. Jadi contohnya ada BUMN ataupun BUMD ya. BUMN dan BUMD itu jenisnya banyak. Ya, jenis usahanya banyak. Ada BUMN yang dia bergerak dalam bidang jasa, perdagangan, kemudian perhotelan juga ada, pun sama dengan BUMD. Nah, contohnya kalau kita lihat ya, ada beberapa BUMD yang dia itu harus di merger ataupun harus tutup akibat guncangan ekonomi. Itu ya. Nah, otomatis kan dia sudah tidak beroperasi. Ya kan? Itu. Kalau sudah tidak beroperasi ya berarti tidak ada aktivitas bisnis. NPWP-nya pun tidak digunakan. Nah, pemerintah itu ada
ada sebuah kebijakan gitu ya, kebijakan. Kalau semisal NPWP itu memang sudah tidak lama digunakan, itu memang harus dihapus. Itu harus dihapus supaya tidak mengganggu kesehatan atau kinerja badan usaha yang bergerak dalam bidang yang sama. Itu. Kemudian contohnya lain koperasi, ya. Koperasi banyak jenis koperasi simpan pinjam. Kalau saudara nanti penelitian di koperasi, datanya dari UMKM dengan data dari paguyuban koperasi, itu nanti pasti beda datanya. Karena apa? Yang di UMKM, di website UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM itu biasanya tidak update. Banyak koperasi yang sebenarnya sudah gulung tikar atau bahkan ada yang tidak ada, tapi ada NPWP-nya dan masih tertulis di sana. Nah, ini kan sebenarnya datanya pun tidak valid ya, mengganggu gitu loh, mengganggu. Kalau saudara pakai data itu pasti nanti tidak akan nemu pemilik koperasinya siapa, di mana letak koperasi itu. Terima kasih, demikian pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Oke, you are welcome. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan pernyataan deskripsi diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk unsur pengajaran. Terima kasih.